Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur pagi ini saya berkesempatan untuk kembali menyapa Ibu, Bapak, Saudara sekalian melalui sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari Selasa tanggal 4 Maret tahun 2025 bersama saya Dwi Prasetyo atau yang biasa dipanggil DP. Sebelum kita merenungkan sebagian firman Tuhan, saya mengajak Ibu, Bapak, dan Saudaraku bersama-sama kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, kembali pagi ini kami diberikan kesempatan untuk sebentar lagi merenungkan sebagian firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami, kelemahan kami. Karena itu kami memohon pertolongan Tuhan untuk kami boleh dimampukan mengerti, memahami firman Tuhan, kehendak Tuhan, dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di tengah-tengah kehidupan yang hiruk pikuk dengan berbagai berita dan penggunaan media sosial saat ini. Ya Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini saya ambil dari bahan masa Paskah tahun 2025 yang disiapkan oleh LPP Sinode kita dengan tema puasa gadget. Ada sebuah penelitian yang menemukan gambaran penggunaan waktu yang dihabiskan oleh banyak orang di depan perangkat elektroniknya seperti smartphone, tablet, laptop. Dari hasil penelitian ini disebutkan bahwa waktu yang digunakan secara pribadi oleh seseorang dari tahun ke tahun cenderung berkurang karena orang lebih banyak menggunakan waktunya untuk menggunakan gadget. Bahkan informasi terakhir yang dapat kita baca di sejumlah media, Indonesia ditempatkan sebagai negara peringkat pertama sebagai pengguna smartphone dengan waktu yang lebih dari 6 jam per hari untuk orang-orang yang menggunakan smartphone. Satu waktu yang cukup lama. Kalau kita merenungkan Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17 yang menyatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita akan pentingnya menggunakan waktu pemberian Tuhan dengan arif, sebab waktu-waktu ini adalah jahat. Mungkin kita hanya ingin melihat notifikasi, WA, Instagram, atau sekedar mencari hiburan dengan melihat TikTok, atau menggunakan beberapa detik untuk scroll yang tampaknya hanya sebentar. Tapi ternyata setelah dijalani, waktu sudah berlalu cukup lama hingga pukul 3 dini hari. Kita telah menghabiskan waktu yang seharusnya digunakan tubuh kita untuk meregenerasi sel dengan istirahat bagi kesehatan kita. Tapi karena begadang, semua itu menjadi berantakan. Peneliti juga menemukan bahwa mereka yang kecanduan smartphone memiliki sesuatu yang disebut dengan istilah GABA, yaitu sebuah neurotransmitter otak yang
memperlambat fungsi neuron. Tingginya kadar GABA pada otak membuat neuron sulit menangkap sinyal yang membuat seseorang mudah kehilangan fokus. GABA membuat neuron melambat. Akibatnya seseorang akan sulit untuk fokus dan mengontrol dirinya. Ia juga akan lebih mudah terdistraksi ketika mencoba untuk fokus pada satu hal. Dengan kata lain, orang yang kecanduan smartphone akan sulit memperhatikan hal-hal yang lain. Jika dibiarkan dan tidak ditangani dengan baik, orang yang kecanduan smartphone lebih mungkin mengalami gangguan kognitif. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 6 ayat 12 menyatakan, "Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun." Jadi, apakah selama ini kita telah dikendalikan oleh smartphone kita? Ya, sebagian dari kita pasti punya alasan dari sudut pandangnya masing-masing tentang penggunaan smartphone. Tapi tentu bukan hanya persoalan penggunaan dan fungsinya. Perlu juga dilihat dan dipertimbangkan tentang keterikatan dan ketergantungan kita pada gadget itu. Untuk itu, ketika kita bicara soal puasa pada konteks zaman ini, tentu tantangannya berbeda dengan zaman di mana Tuhan Yesus berpuasa. Tapi esensi dari puasa yang telah diteladankan Tuhan Yesus dalam Lukas 4 masih relevan untuk kita kontekstualisasikan di zaman ini. Kita dapat membaca di Lukas 4, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apapun dan sesudah waktu itu ia lapar. Dikisahkan Tuhan Yesus selama 40 hari tinggal di padang gurun tidak makan apa-apa. Bagaimana bisa tidak makan? Tentu kita punya gambaran seperti apa padang gurun, jauh dari rumah, jauh dari warung, dan mungkin juga jauh dari arus listrik dan signal 5G seperti sekarang ini ya. Demikian tantangan yang dialami oleh Yesus pada saat itu. Jika hal itu ditarik ke zaman kini, kira-kira puasa seperti apa yang Tuhan Yesus akan lakukan saat ini? Tuhan Yesus menjauhkan diri dari hiruk-pikuk keramaian dan rutinitas kehidupan, atau sering disebut dengan istilah retret bagi kita, yaitu sementara mengambil waktu untuk undur dari segala rutinitas dan hiruk-pikuk kehidupan di dalamnya. Maka pada pelaksanaan puasa kali ini, bagaimana kalau kita melakukan puasa dengan esensi yang sama seperti Tuhan Yesus? Retret dari segala hiruk-pikuk dunia, jauh dari listrik dan signal 5G. Tapi bukan berarti kita harus pergi ke padang gurun atau tempat terpencil dan terpelosok. Esensinya adalah mengambil waktu untuk merenung, berelasi dengan Tuhan, dan melepaskan diri dari segala keterikatan gadget yang selama ini mengganggu kita. Maka diusulkan kita semua perlu melakukan puasa gadget. Ya, puasa gadget. Bukan hanya puasa untuk tidak makan dan minum. Saat ini kita bisa berjam-jam scroll HP di tangan karena itu dibutuhkan saat bukan hanya puasa makanan dan minuman, tapi kita yang sudah kebanyakan dikendalikan oleh gadget, mari kita coba untuk puasa gadget selama 40 hari dengan meminimalkan membuka HP, membuat status di WA,
Reels di Instagram, scroll di TikTok atau short di YouTube. Mari kita coba untuk berpuasa, kita menggunakan screen time kita yang biasanya kita pakai untuk melihat gadget, kita ganti dengan membaca Alkitab. Kalau bisa tidak di handphone atau di tablet ya, membaca renungan dan berdoa. Terlebih lagi baik jika kita selama puasa gadget 40 hari ini, kita gunakan untuk berdoa, mendoakan banyak hal. Mendoakan kesehatan kita, mendoakan negeri kita, mendoakan anak cucu kita, mendoakan pekerjaan, mendoakan keluarga. Dan kita coba ganti screen time kita dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Sekarang mari sekali lagi kita berdoa menghampiri Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh mengingatkan kembali kami melalui firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini untuk boleh memiliki prioritas hidup yang baik, memanfaatkan waktu di tengah-tengah hiruk pikuk media sosial dan ajakan untuk terus mengikuti berbagai perkembangan. Tuhan kiranya menolong kami di masa puasa ini untuk boleh melakukan puasa gadget dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan juga memfokuskan perhatian kami untuk mencari kehendak Allah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah ibu bapak dan saudaraku sekalian, selamat berjuang untuk bijaksana menggunakan waktu dan mencoba untuk puasa gadget di masa Paskah tahun ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.